Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imamina al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita melaksanakan salat Jumat, bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah salat duhur kita lanjut dengan kajian tafsir surat Al-Waqiah. Semoga dengan kajian ini menjadikan wasilah kita semua bertambah-tambah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita buka Al-Qur'annya, surat Al-Waqiah ayat ke berapa tadi ya? Ayat ke 40 ya. 41. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla zalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-insil azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'usun awa aba'una al-awwaluna qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum summa innakum ayyuhad dalluna mukazzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم
hadza nuzuluhum yaumaddin. Wallahu alam bimuradihi. Wa ashabus simal, dan melanjutkan cerita tentang 3 golongan. Yang pertama golongan ashabul yamin, ahli surga. Kemarin telah diceritakan tentang nikmat-nikmat surga. Sekarang kita menginjak ke ashabus simal, yaitu kelompok golongan yang sebelah kiri, yaitu orang-orang yang mendapatkan buku catatannya dari sebelah kiri, yang menandakan bahwa ini adalah orang-orang yang celaka. Ma ashabus simal, betapa celakanya golongan orang-orang yang sebelah kiri itu. Fi samumin wa hamim. Fi samumin, mereka berada di dalam angin yang panas. Wa hamim, dan air yang mendidih. Ini menceritakan tentang azab di neraka. Wazilin, dan dari naungan miyahmum, dari asap yang hitam. Kalau kemarin ahli surga dari naungan yang sangat adem, bikin adem naungannya. Kalau ahli neraka naungannya dari asap yang hitam. La baridin, yang tidak sejuk, wala karimin, dan tidak menyenangkan. Pokoknya udah nggak ada pilihan lah, udah nggak ada yang menyenangkan. Innahum kanu qabla zalika mutrabun. Innahum, dan sesungguhnya mereka, kanu, semuanya mereka itu, qabla zalika, sebelumnya terjadi ini, mutrafin, yaitu orang-orang yang hidup bermewah-mewahan. Tetapi begitu dimasukkan ke neraka, semuanya tersiksa sangat dengan pedih siksaannya. Wakanu yusiruna, wakanu, dan semua mereka ada, yusiruna, yang terus-menerus mengerjakan, alal hinsil adim, mengerjakan dosa-dosa yang besar, pelaku-pelaku dosa besar. Wakanu yakuluna, dan mereka semua berkata, Aiza mitna, apakah jika kami mati, wa kunna turoban, dan kami menjadi tanah, wa idoman, dan tulang-tulang berserakan, a inna lama musun, apakah sungguh kami akan dibangkitkan. Jadi mereka tidak percaya adanya baas, bangun dari kubur. Apakah memang bisa bangun nanti setelah kami hancur dimakan tanah, tulang-tulang kami berserakan, emang bisa bangun? Awa abaunal awalun, apakah nenek moyang kami terdahulu juga dibangkitkan pula sama? Mereka seolah-olah seakan-akan tidak percaya. Kul, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Innal awalina wal akhirin, sesungguhnya orang yang dahulu dan yang kemudian sampai ke hari kiamat, lama jemu'un, maka pasti akan dikumpulkan, ila miqatin yaumim ma'lum, pada batas waktu yang telah ditentukan, yaitu terjadinya kiamat. Summa innakum, dan sesungguhnya kamu sekalian, ayuhad doluna, wahai orang-orang yang sesat, al-mukadzibuna, yang pada mendustakan, karena mereka mendustakan tentang apa yang difirmankan Allah tentang yaumal ba'as. La'akiluna min sajari min jakum, niscaya la'akiluna, yakin engkau akan memakan, min sajarin, dari pohon-pohonan, min jakum, dari pohon jakum. Kita terjemahkan dulu semuanya. Pamaliuna, maka semuanya menjadi penuh, minha, dari makanan zakum itu, apal butunu, perut-perut mereka penuh dengan makanan tersebut. Pasaribuna alaihi minal hamim, pasaribuna, lalu mereka meminum semua, minal hamim, dari air yang mendidih.
makanannya makanan jakum, minumnya air mendidih. Fasharibuna surbalihim, maka lalu mereka meminum semua seperti minumnya onta yang haus. Onta yang sedang kehausan minum. Haza nuzuluhum yaumaddin. Ini adalah hidangan mereka yaumaddin, pada hari pembalasan. Itu terjemah bebasnya dari ayat yang tadi dibacakan. Jamaah RFM rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Asyatro Ad-Dimyati mengatakan, jika kita mendengar atau membaca ayat-ayat yang penuh dengan rahmat, kita disunatkan membaca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kemarin membaca ayat-ayat rahmat itu beberapa ayat tentang surga. Jawab oleh kita, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan sekarang kita membaca ayat-ayat siksa, ayat-ayat azab. Kata Syekh Abu Bakar Syato Adimiyati, bacakan doanya. Rabbi inni a'udzubika minal azab. Rabbi inni a'udzubika minal azab. Apa kata Ibu? Kalau kita membaca Al-Quran, ayat-ayat siksa, kita disunatkan membaca doa apa? Rabbi inni a'udzubika minal azab. Ya Allah, Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari siksaan. Nah, itu kan yang tadi kita baca dari mulai ayat 41 wa ashabus simal sampai yang barusan hada nuzulum yaumaddin, itu adalah bentuk siksaan. Jadi mendengarnya kita doa ini. Rabbi a'udzubika minal adab, Rabbi a'udzubika minal adab. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa. Ibu bapak jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surga, neraka pun sama. Neraka pun ada pintu-pintunya, sehingga orang-orang yang rapotnya merah mendapat buku catatan amalnya merah. Banyak dosanya ditimbang banyak kesalahannya, ditimbang banyak buruknya. Allah pisahkan. Orang-orang yang mau ke surga pisahkan, orang-orang yang mau ke neraka dipisahkan. Allah berfirman di dalam surat Yasin, wamtazul yaumal ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang durjana, wahai orang-orang pelaku dosa, minggir kalian, akan digiring kalian ke neraka. Wah, semua dipisahkan, ibu-ibu bapak sekalian. Mereka yang akan menuju ke surga dan mereka yang akan menuju ke neraka, semuanya mendekat ke jembatan Shiratal Mustaqim. Kecuali orang-orang yang sudah diceritakan, dikecualikan oleh Allah, yang langsung ke surga. Ini orang-orang yang lewat Shiratal Mustaqim. Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71 dan 72. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadarul zalimina fiha jisiya. Allah katakan, Allah firmankan bahwa nanti orang-orang akan lewat Shiratal Mustaqim. Orang lewat di atas Shiratal Mustaqim beda-beda tergantung bagaimana amal di dunia. Orang lewat di atas sirat tergantung amalnya. Ada yang seperti kilat lewat Shiratal Mustaqim, ada yang seperti kilat set langsung sampai ke ujung Shiratal Mustaqim. Kesananya langsung ke surga. Ada yang terbang. Terbang ini bukan lagi nicak titian, kakinya nggak kena titian, terbang. Ada yang jalan kayak onta, ada yang merangkak, ada yang gelantungan. Gelantungan ini dari mulai berangkat gelantungan di Shiratal Mustaqim itu.
Ada yang sudah mau sampai ke surga, sedikit lagi mau sampai ke surga, terjatuh dia, jatuh ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Neraka yang 70 kali lipat panasnya dari api dunia. Api dunia yang paling panas itu 70 kali lipat dibandingkan dengan api neraka. 70 kali lipat api dunia panasnya. Masya Allah, kita dengan api dunia saja udah panas. Lalu orang-orang masuk ke jurang neraka. Orang-orang yang digiring yang banyak yang berdosa itu masuk ke jurang neraka. Seperti penduduk surga sama. Di neraka ada pakaian juga sama, ada minuman juga, ada buah-buahan, cuma beda keadaannya. Di neraka pun ada pohon-pohonan, sama. Di dalam surat As-Saffat ayat 64-65, Allah berfirman, Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usul syayatin. Sesungguhnya pohon-pohon nanti di neraka, ada pohon zakum. Pohon zakum itu yang tumbuh dari dasar neraka, tumbuhnya akarnya dari dasar neraka, yang buahnya mirip kepala setan. Ru'usus sayatin, tal'uha ka'annahu ru'usus sayatin. Buahnya mirip kepala setan. Buahnya aja udah serem. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang di neraka. Dan ahli neraka pun akan mendapatkan seperti di surga. Orang-orang surga mendapatkan perhiasan, di neraka pun sama akan mendapatkan perhiasan. Gelang, dapat gelang, tetapi gelangnya dari api neraka. Kok kalung dari api neraka, semua sampai pakaiannya pun dari api neraka. Masya Allah. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang kafir itu, kata Allah, di neraka rantai-rantai cambuk-cambuk yang terbuat dari api neraka. Jamaah rahimakumullah. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, kalau ahli surga begitu sampai ke pintu surga, disambut oleh para malaikat dengan ucapan salam. Dengan ucapan salam disambut. Tetapi kalau masuk ke pintu neraka, malaikat Jamaniyah, malaikat yang tidak pernah bersenyum, semenjak diciptakan tidak pernah bersenyum, malaikat Jabaniyah menyambut orang-orang yang masuk ke neraka. Begitu disambut, dipersilakan masuk, langsung dirantai, dibelenggu, dipecut, dimasukkan ke dalam api neraka, digiring. Masya Allah. Lalu terpikir oleh kita, kalau dilempar ke api neraka langsung mati enak. Begitu dilempar mati enak kalau begitu. Tetapi jangan berpikir ke situ. Tidak seperti itu. Begitu kita merasakan pedihnya siksaan neraka, begitu kita badan kita hancur, setelah hancur balik lagi bagus. Setelah bagus hancur lagi. Setelah hancur balik lagi bagus. Terus menerus seperti itu. Kepedihannya tidak ada batasnya. Tidak pernah sedetik pun siksaan neraka berhenti. Atau sedetik aja ada waktu untuk istirahat dari siksaan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti Rabbi ini a'udzubika minal adzab. Allah, lindungilah kami dari siksaan. Keadaan mereka di dalam neraka, ada yang dikasih pakaian. Pakaiannya itu dari api neraka. Kepalanya dituangi air mendidih. Air yang dituangkan masuk ke dalam ke atas kepala, air neraka, perutnya langsung mendidih. Si isi perut itu, pejit, segala macam jeroan itu hancur. Semua hancur. Lalu dicambuk-cambuknya dengan besi. Falladzina kafaru quti'at lahum siyabum minnar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim rasimul hamim yuzharu bihi ma fi butunihim
wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wazuku adabal harik. Itu pekerjaan ahli neraka. Di neraka mereka meriang meraung-raung nangis, teriak-teriak, ingin lari dari siksaan api neraka. Begitu mereka akan lari entah kemana dia akan lari, dibiarkan oleh malaikat, lalu setelah lama ditangkap lagi, dijambak lagi, masukin lagi ke neraka, dirantai. Kata malaikat, zuku azabal hari, rasakan nih adab yang sangat luar biasanya. Nah, Bapak-bapak sekalian, dahi, lambung, dan punggung mereka dipanggang oleh api neraka seperti di sate. Yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannam fatukwa biha yahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma kanajtum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Pada hari ketika emas perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, disetrika lambungnya, disetrika punggungnya. Mereka seraya berkata, inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri. Inilah harta-harta yang kamu tidak impakkan dulu waktu di dunia, yang akibatnya menjadi menyiksa mereka yang ada di dalam penduduk neraka. Bapak-bapak ibu sekalian, ada juga ahli neraka yang lehernya diikat dengan rantai, diseret, dilemparkan ke dalam lautan air yang mendidih. Terus aja kejadian seperti itu. Tiap waktu terus, tidak ada hari, tidak ada jam. Ada lagi yang dijambak, jambul kepalanya, lalu diseret, dilempar ke tengah-tengah air yang mendidih. Dalam Al-Quran, khuzuhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim. Peganglah dia, wahai malaikatku. Allah merintahkan, kemudian seretlah sampai ke tengah neraka jahanam. Allah memerintahkan malaikat agar menyeret orang-orang ahli neraka. Pendeknya, setiap azab neraka sesuai dari dosa yang dikerjakan waktu di dunia. Apa yang dikerjakan di dunia, maka akan digambarkan terjadi di neraka. Dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, waktu Mi'raj Rasulullah diperlihatkan oleh Allah ke neraka. Diperlihatkan. Beliau Rasulullah melihat sekelompok orang yang sedang dilempari kepalanya. Kepalanya dilempari batu. Batu dari api neraka. Setiap dilempar, hancur kepalanya, berkeping-keping, berantakan, otaknya amburadul. Lalu dibaguskan lagi, dibulatkan lagi. Jadi bagus lagi, setelah bagus dilempar lagi, hancur lagi. Setelah hancur berantakan otaknya segalanya, dibaguskan lagi, diciptakan bagus lagi, dilempar lagi, terus menerus seperti itu. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa orang itu sampai dilempar terus pakai batu kepalanya? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, hada tamsilun, itu adalah contoh umat engkau. Orang yang sombong, yang tidak mau sujud saat hidup di dunia. Tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sombong, maka di neraka dilempar pakai batu kepalanya. Begitu hancur, habis hancur berantakan kepalanya, bagus lagi, dilempar lagi, bagus lagi, terus saja nggak ada kerjaan. Lalu ada lagi Rasulullah melihat kaum yang perutnya besar sebesar rumah. Wah, dililit ular dan kala. Sama kala dan ular dililit. Ular dan kala neraka. Diseret-seret, dipatuk oleh ular.
Lalu begitu dipatuk maka pecahlah perutnya. Setelah pecah, setelah amburadul isinya, maka si perut bagus lagi. Setelah bagus diseret lagi, dipatuk lagi terus sama ular dan kala setiap waktu. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa orang itu ya Jibril, dan siapa orang itu Jibril? Kata malaikat Jibril, dia adalah orang-orang yang waktu di dunia memakan riba dan memakan harta anak yatim. Terus aja Rasulullah jangan lagi melihat lagi sebagian orang ada yang kukunya panjang dan kukunya itu terbuat dari tembaga api neraka. Kukunya panjang banget. Lalu mereka mencakar-cakar mukanya sendiri sampai hancur. Mukanya sendiri dicakar-cakar oleh tangan dengan kuku yang panjang itu, yang dari tembaga itu. Setelah hancur, lalu balik lagi, si mukanya bagus lagi. Setelah bagus, cakar-cakar lagi mukanya. Setelah cakar-cakar, hancur, bagus lagi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah itu? Kenapa dia sampai mencakar-cakar muka sendiri? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh dari umat engkau yang waktu di dunianya gak pernah rukun sama saudara sesama muslim. Gak pernah rukun sama saudara sesama yang beriman. Suka nyari aib-aib kesalahan orang lain. Suka ngejelek-jelekin orang lain. Padahal sama seakidah. Aib aib orang lain disebar dan disebarluaskan sehingga orang lain tahu atas aib dirinya. Maka begitu masuk neraka, pekerjaan dia adalah mencakar-cakar mukanya sendiri. Begitu cakar, kulitnya rusak semua, udah rusak, tinggal kelihatan tulangnya, kulitnya bagus lagi kulitnya. Setelah bagus dicakar lagi terus tidak ada hentinya sampai habis dosanya. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan, tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang sibuk mengintrospeksi diri sendiri, melihat, menilai aib dirinya sendiri, sampai tidak sempat mengontrol dan mengoreksi aib orang lain. Kata Rasulullah dikatakan, tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah, bahagialah liman syagolahu aibuhu, bagi orang yang disibukkan dengan kekurangan dirinya, sehingga karena dia sibuk memikirkan kekurangan dirinya, an uyubin nasi, dia tidak sempat mengontrol kekurangan orang lain, dia tidak sempat menyebar luaskan aib orang lain karena dia sibuk memikirkan bagaimana dirinya yang penuh dengan kekurangan agar bisa tertutupi kekurangan itu. Dan banyak-banyak lagi yang lainnya, kisah-kisah di neraka. Jadi intinya, yang tadi ayat dalam Al-Quran di surat Al-Waqi'ah, dijelaskan lagi di dalam surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain, karena begitulah Al-Quran. Untuk memperjelas Al-Quran itu kadang-kadang ditafsirkan lagi dengan Al-Quran. Surat yang lain, ayat yang lain, kadang-kadang Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu adalah kesibukan orang-orang yang ada di neraka. Jadi kita begitu membaca ayat ini, karena ini ayat siksa, maka kita jawab dengan Allahumma ini, kita jawab dengan doa, Robbi ini a'udzubika minal adab. Robbi ini a'udzubika minal adab. Tetapi kalau kita suka lupa bahasa Arabnya, bahasa Sunda aja, bahasa masing-masing aja, bahasa daerah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa, ya Allah.
Aku berlindung kepada engkau dari siksa. Nah, oleh karena itu, karena tidak mungkin kita bisa menerapkan doa ini kecuali kita mengerti artinya, gitu kan. Nah, karena dikaji kajian ini, oleh karena itu kita bisa tahu nih ayat rahmat dari mana sampai mana dan ayat adab dari mana sampai mana. Nah, dari ayat ke 41 sampai dengan barusan 56 bahkan 57 masih itu adalah ayat azab, ayat tentang siksaan ahli neraka di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari siksaan api neraka, bahkan mudah-mudahan kita semua diberikan keistimewaan sampai loncat ke surga langsung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.